Tahukah Anda bahwa kekristenan bukan agama? Kata Kristen berasal dari kata Kristos yang artinya the image of Christ, gambaran Kristus. Saya percaya bahwa sebagai orang Kristen, kita harusnya menjadi gambaran Kristus bagi dunia. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah orang-orang tidak percaya di sekitar kita dapat melihat perbedaan dalam diri Anda? Roma 12 ayat yang kedua berkata gini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kita seringkali gagal menjadi saksi Kristus karena kita lebih peduli pendapat manusia daripada pendapat Allah. Kita takut kita tidak diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Karena itu seringkali kita menutupi identitas kita sebagai pengikut Kristus, supaya teman-teman di sekitar kita bisa menerima kita. Kita lebih khawatir kehilangan teman daripada kehilangan Tuhan. Padahal Galatia 1 ayat 10 berkata, sekiranya aku masih mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Harusnya sebagai hamba Kristus, kita tidak perlu takut kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita mungkin tidak bisa diterima semua orang. Kita mungkin akan kehilangan sahabat, kita mungkin akan kehilangan teman-teman baik kita. Kita mungkin akan dikucilkan di tempat kerja, kita mungkin akan dianggap aneh di sekolah. Tapi dengar baik, harusnya orang-orang tidak percaya di sekitar kita. Teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, mereka bisa melihat perbedaan dalam hidup kita. Yang dimaksud oleh firman Tuhan dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Jelas bahwa harusnya kita berbeda. Nggak jadi serupa, artinya kita berani tampil beda. Yang dimaksud bukanlah kita menjadi orang aneh, freak, sok ngeroh, berpakaian kuno, kampungan. Tapi menjadi berbeda, bicara soal berbeda prinsip hidup, berbeda nilai-nilai, berbeda apa yang menjadi dasar pegangan, pedoman hidup kita. Karena sebagai orang percaya, yang menjadi dasar atau pegangan landasan hidup kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kita mempercayai bahwa Kristus adalah Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Orang dunia dan anak Tuhan pasti berbeda cara pandang, prinsip hidup, nilai-nilai, dan cara hidup mereka. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata gini, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ayat ini banyak dipakai ketika hamba-hamba Tuhan berkhotbah untuk anak-anak muda yang sedang mencari pasangan hidup supaya mencari pasangan hidup yang seiman. Kenapa penting sekali punya pasangan hidup yang seiman? Dan kenapa kita penting sekali mengerti bahwa harus ada perbedaan antara cara hidup, nilai-nilai hidup kita dengan orang yang tidak percaya? Karena yang berbeda adalah gini, kita harus melakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan apa kata teman. Impact. Saudara, apapun prediksi tentang tahun depan, jangan takut. Ya, banyak orang yang sudah mulai memikirkan apa yang kita harus lakukan tahun depan, tahun krisis, tahun depan akan terjadi begini-begini. Ya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang tidak mampu untuk melihat ke depan apa yang akan terjadi. Tapi jangan biarkan ketakutan menguasai hidupmu. Katakan, Tuhan, asal Engkau besertaku, itu cukup. Penyertaan Tuhan itu lebih dari cukup. Penyertaan Tuhan yang akan membuat kita menang menghadapi setiap situasi. Ketika kekuatan kita habis, kita nggak bisa apa-apa. Dan kita memang tidak punya apa-apa. Jangan andalkan pikiranmu. Dengar bapak-bapak, engkau yang berbisnis, engkau yang berusaha, jangan andalkan hikmatmu sebagai manusia. Libatkan Tuhan. Jangan berusaha dengan kekuatanmu sendiri karena engkau akan lelah. Engkau akan capek dan engkau akan kalah. Libatkan Tuhan. Katakan, Tuhan, sertai aku.
Kalau Anda dimusuhi orang, beri kesempatan Tuhan berurusan dengan orang itu. Jangan Anda yang membalas, biar Tuhan berurusan dengan orang itu. Tuhan, silahkan kau berurusan dengan dia. Tetapi jangan mengharapkan kecelakaan. Ingat, terserah Tuhan mau buat apa. Jangan berkata, Tuhan, aku serahkan urusan ini dengan Engkau. Habisi. Emangnya siapa kamu?